Kita ke informasi lain, sebuah sekolah dasar di Jakarta Selatan menyimpan kisah diplomasi yang tak biasa. SDN Gunung 05 Meksiko jadi simbol persahabatan Indonesia dan Meksiko yang terjalin sejak era Presiden Soekarno. Kamu kalau dengar kata Meksiko yang ingat apa langsung di kepala? Sekolah ini sama negara sih. Oke. Kalau kamu? Sekolah ini sama negara-negara Meksiko serta budaya-budaya Meksiko. Oke. Kalau kamu nama Aku Meksiko? aku sekolah ini dan makanan-makanan khas Meksiko. Oke. Nah, kalau bagi anak-anak ini, sekolah ini mungkin adalah gedung yang biasa saja tempat belajar dan Meksiko adalah sebuah negara, tetapi di balik dari itu semua, sekolah ini merupakan sesuatu yang penting buat bangsa karena menyimpan cerita diplomasi yang langka. Inilah dia SD Negeri Gunung 05 Meksiko. Dinamai Meksiko bukan karena letaknya atau sekedar untuk terlihat unik, melainkan karena sejarah hubungan Indonesia dan Meksiko yang pernah ditanamkan bahkan sebelum anak-anak ini lahir. Sebelumnya sekolah ini dikenal dengan nama Escuela República de México. Dulunya SDN 05 Meksiko adalah bagian dari perencanaan kebayoran baru Kota Hijau yang dirancang modern sejak 1950-an. Dengan tujuan ramah lingkungan dan mengikuti iklim kota Jakarta, ruang kelas sekolah ini dibangun tanpa jendela maupun tembok tinggi, layaknya ruang kelas pada umumnya. Nah, terkait konsep menarik ya. Ini berangkat dari tahun 1950 gitu, karena saat itu perencanaan kota satelit Kebayoran Baru kalau masih ingat. Yang awalnya Kebayoran Baru ini ingin didirikan bandara internasional, tapi kemudian dialih fungsinya menjadi kota satelit yang waktu itu perencanaan ini identik dengan kota hijau. Jadi memang bangunan ini benar-benar hijau. Hijau artinya pusat hijau di tengah kota. Kira-kira seperti itu. Jadi dari situ. Sekolah ini awalnya dibangun Belanda dan diperuntukkan bagi anak bangsawan Belanda. Namun setelah Presiden Soekarno mengunjungi Meksiko pada 1958, bangunan ini berubah fungsi dan diresmikan pada awal 1960-an sebagai Sekolah Meksiko, simbol persahabatan kedua negara. Karena itu, di Meksiko juga terdapat sebuah sekolah dengan nama La Escuela República de Indonesia yang mengajarkan beberapa budaya Indonesia dan masih beroperasi hingga kini. Bagi para murid saat ini, halaman ini hanyalah tempat berkumpul dan bermain seperti biasa. Namun bagi alumni angkatan lama, halaman ini menyimpan memori yang berbeda. Dua tiang bendera yang ada di halaman ini pun memiliki cerita tersendiri. Senin pakai dasi merah. Terus nyanyi 2 lagu kebangsaan. Apa aja? Nah, lagu kebangsaan Indonesia dan lagu kebangsaan Meksiko. Setelah itu biasanya ditambah lagu Padamu Negeri. Naikin bendera satu-satu ya, satu bendera. Pada waktu naikin bendera Indonesia ya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada saat menaikkan bendera Meksiko kita menyanyikan lagu kebangsaan Meksiko. Karena adanya pergantian pemimpin serta perubahan kurikulum di Indonesia, sejumlah tradisi di sekolah ini pun berubah. Namun sejarah tetap bertahan. Hal itulah yang membuat komunikasi dengan kedutaan Meksiko terus terjalin. Bukan untuk mengulang masa lalu, namun untuk mencari bentuk kerjasama yang relevan bagi generasi hari ini. The most important thing about the relationship between countries is that they are not static, they evolve. And every day that passes, Mexico and Indonesia are stronger and has a strength, friendship and relationship, not only based in education, but in many cooperation areas that we like to strengthen. Such as, maybe do you have... Universities, education, culture. Mexico and Indonesia, we both are cattle of millennia civilizations. We have values in common and we have a very long-standing friendship. Sebagian bangunan sekolah telah mengalami perubahan seperti bagian halaman, tegel, dan atap aula utama.
Meski begitu, sekolah ini masih mempertahankan bentuk arsitektur aslinya. Pada Agustus 2025, sekolah ini ditetapkan sebagai Cagar Budaya DKI Jakarta. Di bulan Agustus tahun 2025 ditetapkan sebagai cagar budaya ya. Nah memang jadi memang kalau misalnya sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, kita sekolah kan juga punya terhadap bangunan-bangunan yang mana yang bisa diperbaharui dan mana yang tidak. Karena sebelum-sebelumnya kita masih awam dan belum tahu ya tentang itu. Tapi setelah sekarang ditetapkan sebagai cagar budaya, kami tentunya pihak sekolah punya aturan-aturan tersendiri mana yang memang harus diperbaharui dan mana yang tidak. Jadi memang sangat berarti sekali ya untuk status kita sebagai cagar budaya ini. Meski beberapa tradisi telah berubah, sekolah ini masih mengajarkan sejarah persahabatan kedua negara pada para murid. Para murid bahkan masih menggunakan batik khas Meksiko pada hari tertentu.